ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. As-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ahli sidqi wal wafa'i wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada pertemuan ini adalah terkait dengan as-sidq, terkait dengan kejujuran. As-sidq itu bahasa Indonesia ya, kejujuran. Tapi kadang cakupannya sempit di dalam pemahaman kalau di bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Arabnya kata as-sidq itu sendiri itu luas cakupannya. Kadang sidq itu di lisan, kadang di hati, kadang di anggota tubuh. As-sidq. Mungkin kalau bahasa Indonesianya sidq di lisan itu namanya jujur. Sidq di di hati itu namanya ketulusan. Namanya ketulusan. Dan sidq yang berada di anggota tubuh itu namanya kesungguhan. Itu mungkin bahasa-bahasa yang mendekatkan mana as-sidq itu. Dan ini dari pembahasan yang sangat penting. Salah satu dari pokok ubudiyah dan penghambaan. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa as-sidq, kejujuran itu adalah sebuah penghambaan yang mana-mana ubudiyah kepada Allah kembali kepadanya. Kembali kepadanya. Karena itu beliau bahasakan di tempat lain bahwa asas segala sesuatu dalam penghambaan itu kembali kepada dua hal. Kepada keikhlasan dan kepada as-sidq, kejujuran. Dan sidq kalau berada di hati, maka ikhlas juga masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Jadi bisa digambarkan ya bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat besar. Kaidah penghambaan yang sangat berarti sekali. Mungkin di waktu yang ringkas ini kita akan menjelaskan beberapa sudut terkait dengan kejujuran ini. Terkait dengan as-sidq. Yang pertama bahwa as-sidq itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat Allah. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Qul sadaqallah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Maha shadiq. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qilan." Tidak ada yang lebih benar ucapannya dari Allah. Di ayat yang lain, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Dan tidak ada pembicaraan yang lebih benar, lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan as-siddiq itu juga itu sifatnya para nabi dan para rasul. Sifat para nabi dan para rasul. Karena itu dalam Al-Quran di beberapa tempat disebutkan beberapa nabi dengan sifat tersebut. Misalnya Nabi Ibrahim dikatakan di dalam Al-Quran, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Ingatlah di dalam Alkitab tentang Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang siddiq. Siddiq ini derajat yang tinggi di antara orang yang jujur. Iya. Jadi ada yang sadiq, ada yang saduq, ada yang siddiq, yang paling tingginya. Dan beliau ini disifatkan dengan siddiq, nabiya. Dan tentang Nabi Ismail, Allah terangkan, "Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Ingatlah dalam kitab Nabi Ismail, sungguhnya beliau itu sangat jujur janjinya. Iya. Dan beliau adalah seorang rasul dan nabi. Dan tentang Nabi Idris, Allah firman, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya." Ingatlah dalam Alkitab tentang Nabi Idris. Dia adalah seorang yang siddiq, lagi seorang nabi. Kami tinggikan dia di derajat yang tinggi. Nabi Yusuf alaihi salam, orang yang mengenalnya mengetahui bahwa Nabi Yusuf itu siddiq. Makanya orang yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf takbir mimpinya bahwa nanti kamu akan dibebaskan menjadi pelayan raya. Orang yang bebas ini ketika dia datang lagi ke penjara, dia berkata, "Yusufu ayyuhas siddiq." Yusuf, wahai orang yang siddiq. Sebab itu sifat beliau. Iya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau sifatkan dengan sifat yang tertinggi dalam hal ini. Karena itu dikatakan, "Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin." Bahkan beliau itu datang dengan kebenaran dan mentasdiq. Iya, selain daripada siddiq, beliau juga membenarkan seluruh nabi dan rasul, mengikuti jalan mereka dan berada di atas akhlaknya para nabi dan para rasul. Karena itu di kehidupan Nabi SAW, as-siddiq itu contoh yang paling indah. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, "Akhbarani as-sadiqul masduq." Menceritakan kepadaku as-sadiq, itu Nabi SAW, al-masduq, yang selalu dibenarkan. Iya. Dan itu as-siddiq mencakup seluruh dari hal tersebut. Dari pentingnya as-siddiq ini, Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia, menguji manusia untuk digolongkan menjadi dua golongan. Supaya dilihat siapa yang shadiq, siapa yang jujur, dan siapa yang dusta. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamal kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka semua dibiarkan begitu saja berucap kami beriman, sedangkan mereka belum diuji? Sungguh kami akan menguji, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya tampak di antara mereka siapa yang shadiq, jujur, punya sidq, dan siapa yang dusta. Dan siapa yang dusta.
Jadi ini untuk membedakan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Itu dari as-sidq dibedakan. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Supaya Allah membalas orang yang jujur dengan kejujuran mereka. Dan Allah menyiksa kaum munafikin. Itu kebalikannya. Ada kejujuran, ada kemunafikan. Ada kejujuran, ada kedustaan. Dan Allah jadikan manusia dua golongan. Karena itu, ini mana harusnya kita memahami bahwa manusia itu hanya ada dua golongan. Kalau bukan pada jalur as-sidq, bukan orang yang jujur, berarti dia ada kedustaan atau ada kemunafikan. Nasallallahu al-afiyah. Makanya mana ini yang membuat para sahabat itu sangat bersemangat, mengkhawatirkan dirinya. Jangan sampai jatuh ke dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan makna as-sidq. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah perintah untuk hal ini dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Sadiqin. Ini ayat sebab turunnya dimaklumi turun kepada 3 orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk. Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang sahabat bersama beliau. Iya, Mirara ibnu Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ada 3 orang sahabat. Yang tidak hadir di perang Tabuk itu lebih 3 orang, ada yang lain. Tapi Ka'ab ibnu Malik menceritakan bagaimana kejujuran itu menyelamatkannya dan meninggikan derajatnya. Jadi Nabi mengumumkan supaya hadir perang. Subhanallah, Ka'ab bin Malik waktu itu bermalas-malasan. Orang sudah bersiap, dia belum bersiap. Akhirnya orang pergi, dia tidak ikut berangkat. Keluarganya sudah mendatanginya, membisikkan kepadanya cara menyelamatkan diri kalau Rasulullah datang. Kamu beralasan begini dan begini. Sudah dikasih semua trik. Ketika dipanggil orang-orang yang tidak hadir perang Tabuk, setiap orang mengemukakan alasannya. Kecuali 3 orang. Ka'ab bin Malik, Hilal ibnu Umayyah dan Mirarah ibnu Rabi' radhiyallahu anhu. Kata ibnu Malik, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, saya telah diberi segala cara untuk bisa menyelamatkan diri saya. Tapi demi Allah, saya tidak ada udzur sama sekali ketika saya tidak hadir. Maka Rasulullah SAW berkata, kamu telah jujur. Maka pulanglah ke rumahmu sampai turun ketentuan terkait denganmu. Karena Nabi perintah agar supaya 3 orang ini tidak didekati selama 40 hari 40 malam. Iya. Tidak ada yang bicara kepadanya, tidak ada yang mendekatinya. Kisahnya panjangnya, subhanallah. Kerabat yang paling dekat, orang yang dia cintai, ya tidak ada yang bicara kepadanya. Sampai datang musuh, kirim utusan. Kami telah dengar bahwa kalian bertiga ini sudah diperlakukan kasar oleh Nabi Muhammad. Gabung saja kepada kami, kami akan melindungi kalian. Sampai berita itu, surat itu dirobek oleh Ka'ab bin Malik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah lagi. Iya. Genap 40 hari, datang lagi perintah baru dari Rasulullah SAW. Termasuk istrinya, tidak boleh dekat kepadanya.
Iya. Sampai genap 50 hari. Dan keadaan mereka seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Terasa sempit bumi itu dari segala penjurunya. Tapi mereka sadar tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bersama beberapa ayat sebelumnya. Itu kejujuran. Kejujuran. Ketulusan. Itu perintah Allah untuk orang-orang yang beriman. Menjadi perintah kepada semua orang yang beriman. Supaya menjadi orang-orang yang shadiqin. Orang-orang yang jujur. Iya. Dan kejujuran Ka'ab bin Malik inilah, mereka bertiga ini itu yang menyelamatkan. Sehingga ditinggikan derajat mereka, diampuni dosa-dosanya. Dan turun ayat Al-Quran, membaca kisah mereka sampai hari kiamat, subhanallah. Menjadi contoh orang-orang yang jujur. Dan ini sama dengan 3 orang itu ya. 3 orang yang berjalan di masa dahulu ini. 3 orang berjalan di sebuah perjalanan, tiba-tiba turun hujan. Maka mereka pun berteduh di gua. Maka tiba-tiba jatuh batu besar menutupi pintu gua. Ini nggak bisa dia keluar. Gua batu besar, bagaimana caranya didorong? Iya. Tidak ada jalan. Maka sebagiannya pun berkata kepada sebagian yang lain, innahu wallahi la yunjikum illa as-sidq. Sungguhnya demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran saja. Iya. Falyad'u kullu wahidin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi. Sekarang hendaknya dia berdoa kepada Allah yang dia betul-betul tahu bahwa dia jujur di dalamnya. Ketiga orang ini mulai menyebutkan dari amalan salihnya. Apa yang dia betul-betul ikhlas dan jujur di dalam melakukannya. Iya. Dimaklumi ya kisahnya panjang. Yang setiap orang setelah menyebutkan amalan salihnya dia berkata, in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika bitiga'a wajhik fafruj anna furja. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa saya melakukan amalan itu karena mencari wajah engkau, ridha engkau, ikhlas karenamu, maka lapangkanlah kami dari apa yang menimpa. Orang yang pertama berdoa, setelah dia berdoa terbuka sedikit tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa terbuka lagi tapi belum bisa keluar. Baru orang yang ketiga berdoa terbuka dan akhirnya mereka keluar berjalan biasa. Ini di dunia diselamatkan oleh apa? Oleh kejujuran. Karena sidik manjah. Kejujuran itu adalah penyelamat. Iya. Apalagi di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan firman-Nya adalah kebenaran dan kejujuran. Seluruh ayat-ayatnya adalah kejujuran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu dengan segala kejujuran dan keadilan. Dialah Allah yang berfirman, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dalikal fawzul azim. Ini adalah hari kiamat, ini adalah hari kejujuran itu akan menyelamatkan orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka. Bermanfaat bagi orang yang jujur. Untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah keberuntungan yang paling besar. Makanya kejujuran ini sumber segala kebaikan. Apa saja yang dilakukan dengan sidik itu pasti akan membawa kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kaidah umum.
falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau mereka jujur kepada Allah, sidik kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Itu yang terbaik untuk mereka. Iya. Maka ini as-sidik, kejujuran. Sebagaimana seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, syahadatnya itu bermanfaat kalau ada syarat kejujuran padanya terpenuhi. Karena syarat la ilaha illallah ada 8. Dan dari 8 syarat itu ada syarat ikhlas dan ada syarat as-sidq, kejujuran. Dan itu adalah syarat syahnya la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan sidq, jujur pada lisannya, ketulusan di hatinya, dan kesungguhan di dalam mengamalkan konsekuensinya. Kesungguhan di dalam mengamalkan konsekuensinya. Makanya kejujuran itu adalah ketentuan syarat yang melekat pada kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi." Sebagian riwayat khalisan min qalbihi. Ada sidik. Iya. Dan di dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jujur dari hatinya, sidik dari hatinya, maka Allah haramkan neraka atasnya. Allah haramkan neraka terhadap mereka. Iya. Maka ini dari pentingnya kejujuran itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa." Hendaknya kalian selalu berperilaku sidq, punya kejujuran, ketulusan, kesungguhan. Karena sidq itu mengajak kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengantar kepada sorga. Dan seorang terus dia berperilaku sidq dan memilih kejujuran, dia tahari, betul-betul dia cari, iya, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Itu derajat, ada prosesnya untuk sampai ke sana. Ada prosesnya untuk sampai ke sana. Sebagaimana kebalikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Hati-hati kalian dari kedustaan, karena kedustaan itu mengantar kepada kefajiran, dan kefajiran itu mengantar kepada neraka. Terus menerus seorang itu dusta, dia pilih kedustaan
sampai dia tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzdzab, seorang pendusta. As-siddiq itu ketenangan hidup. As-siddiq. Yang mau tenang hidupnya itu caranya as-siddiq. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna as-sidqa tuma'nina." As-siddiq itu tuma'nina kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan banyak lagi dari keutamaan as-siddiq itu. Kalau kita bercerita tentang hal tersebut, bagaimana kebaikannya, keluasan as-siddiq serta cakupan-cakupannya, iya, serta cakupan-cakupannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan pokok-pokok agama, sumber keyakinan dan amalan-amalan salih itu semuanya dibangun di atas as-siddiq. Dibangun di atas as-siddiq. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib." Kebajikan itu bukan sekedar kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Ini terkait dengan masalah kiblatnya perubahan. Iya. Perbedaan kiblatnya umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Iya. Jadi kebaikan itu bukan pada itu saja. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi yang namanya kebaikan itu bagi orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab Allah dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia menyerahkan harta ya dengan kecintaannya atau di atas kecintaannya. Dawil kurba, kepada orang yang merupakan kerabatnya, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan, wasailin, orang yang meminta, wa fir riqabi, orang yang sedang terlilit hutang atau budak yang ingin dibebaskan. Dan kebajikan itu juga wa aqamas salata, seorang menegakkan salat, wa ataz zakata, mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, juga orang yang menunaikan janjinya ketika dia berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's, dan orang yang bersabar di masa susah atau di masa bahaya dan ketika terjadi bahaya itu. Seluruh itu kebajikan, tapi disimpulkan dengan satu kalimat. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka inilah orang-orang yang sidq. Ya semua itu tadi itu sifat untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang memiliki sidq, kejujuran. Wa ulaika humul muttaqun. Iya. Dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Maka kalau ingin melihat sidq, orang-orang yang jujur itu, kejujuran itu bagaimana? Seorang yang dikatakan memiliki sidq, yang merupakan pokok agamanya, sebab keselamatannya, pintu surganya. Maka cara yang pertama, seorang itu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua, dia bersungguh-sungguh mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kehidupannya para sahabat. Mereka itu hidup membuktikan kejujuran mereka di dalam beragama dan di dalam mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dari pokok agama itu adalah akidah yang benar. Akidah yang benar. Makanya kalau orang mau menjadi as-sadiqin, orang-orang yang jujur,
di tingkatan yang tinggi, maka yang paling pokok yang harus dia benahi, dia harus perbaiki keyakinannya, akidahnya. Iya. Dia perbaiki keyakinan dan akidahnya. Belajar akidah yang benar. Belajar akidah as-salaf yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in. Dari 3 generasi terwarisi kepada generasi setelahnya. Dan dibukukan oleh para ulama. Menjadi kesepakatan. Itu kita harus paham ya, bahwa itu akidah itu jelas. Ada materinya, ada bukunya. Ada pembahasannya terwarisi. Kita harus mempelajari ya. Iya. Harus belajar dari guru di dalam hal tersebut. Yang paling ringkasnya kalau kita baca buku-buku misalnya seperti Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad. Atau lebih ringkas lagi Akidah Imamul Bukhari, Akidah Qutaibah bin Sa'id, atau Akidah Abu Hatim dan Abu Zur' Ar-Razi, atau Akidah Imam Syafi'i, atau Akidah Sufyan Ats-Tsauri, Akidah Ali bin Al-Madini. Itu pembahasan akidah di tengah para ulama. Poin-poin pembahasan akidah itu satu persatu itu kejujuran, as-sidq namanya. Iya. Orang yang ingin sampai ke derajat itu, dia harus bagus di sudut itu. Nah, itu baru kelihatan sidiknya. Makanya perhatikannya dari kejujuran para ulama. Al-Bukhari rahimahullah, dia berjumpa lebih dari 1000 guru. Semua gurunya mengajarkan hal yang sama. Iya. Ini 1000 guru ini. Kita tamat saja belum, tapi subhanallah Ustaz terlalu panjang ini menjelaskan. Iya, capek kita duduk. Sudah tamat sekali, oh itu sudah pernah saya hadir. Iya. Ini Al-Bukhari 1000 guru, semuanya mengajarkan hal yang sama. Ya. 10 poin pembahasan akidah disebut oleh Al-Bukhari. Pertama masalah iman, ucapan dan amalan. Kemudian disebutkan masalah keimanan kepada takdir. Disebutkan masalah mengikuti jalan para sahabat, mendengar dan taat kepada pemerintah, mendoakan kebaikan. Itu semua gurunya membisikkan hal itu kepada Al-Bukhari. Itu akidah terwarisi. Iya, hanya saja banyak dari umat ini yang tidak mengenal itu. Tidak mengenal hal tersebut. Karena banyak orang yang belakangan, dia menutupi akidah itu. Kalau ditanya Imam Syafi'i punya akidah atau tidak, tidak ada akidahnya Imam Syafi'i. Dusta mereka. Imam Syafi'i itu jelas akidahnya dalam buku-bukunya. Dan dikumpulkan oleh murid-muridnya menjadi kesatuan yang bersumber dari ucapan Imam Syafi'i tanpa akidahnya. Di pembahasan akidah yang disepakati oleh as-salaf. Tidak pernah menyelisihi para ulama yang terdahulu. Iya. Ya kalau punya sidik, itu poin yang paling pokok. Kita periksa kejujuran kita. Kita lihat sejauh mana kita mempelajari akidah salaf. Memperhatikannya. Kemudian mengambilnya dari guru. Selalu mengulanginya. Nah, itu yang menyelamatkan. Dan itu bekal yang paling baik. Bekal yang paling baik. Itu harus selalu kita ulangi ya, kita ulangi. Saya mengajarkan buku-buku akidah itu sudah puluhan buku yang saya ajarkan, rekamannya ada. Iya. Dan insya Allah akan selalu saya ajarkan. Nah, ustaz-ustaz lain juga banyak mengajarkannya, mungkin lebih banyak daripada saya. Kalau ada yang belum belajar, kira-kira apa alasannya nanti kalau ketemu dengan mungkar dan nakir? Iya. Man rabbuka, siapa Rabb yang kamu ibadahi? Man nabiyuka, man hadal ladzi ursila ilaik, siapa Rasul yang diutus kepadamu?
Apa agamamu? Ya kalau dipikir sekarang gampang menjawab. Cuman kalau sudah di depan mungkar dan nakir bisa menjawab atau tidak? Itu tergantung kejujuran kita, sidik yang menyelamatkan. Makanya ada yang ditanya oleh mungkar dan nakir, dia jawab apa? Haha la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Haha saya tidak tahu, saya hanya mendengar orang berucap seperti itu, saya ikut-ikutan mengucapkan. Tidak bermanfaat, nah mampu dia jawab. Ini cuma dengar saja, ikut-ikutan. Harus dia pelajari, dia yakini. Saya tidak katakan harus dihafal, karena menghafal itu kadar tambahan. Yang penting dia pernah hadir, dia pelajari dari guru, dia dengar dalil-dalilnya, walaupun dia tidak hafal, dia yakini, maka itu sudah cukup untuk dirinya. Itu bentuk dari as-sidq, dari kejujuran. Itu pokoknya. Dan dari pokok as-sidq itu adalah mengikuti jalannya para sahabat. So para sahabat itu Allah gelari sebagai orang-orang yang shadiqun. Ulaika humus shadiqun. Dan Allah puji mereka tanpa terkecuali. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka sadaqu, punya sidik, kejujuran. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa yang datang dari jalannya para sahabat itu wajib diikuti. Karena Allah yang mewajibkannya. Keimanan mereka dijadikan ciri simbol keimanan yang benar. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka orang-orang kafir beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, mereka sudah dapat hidayah. Jadi hidayah itu kalau barometernya beriman seperti keimanan para sahabat. Iya. Kalau ada masalah sedikit terkait dengan para sahabat, itu berarti harus dia periksa kejujuran di hatinya. Sebab orang-orang yang jujur itu dia pasti cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana kejujurannya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabatnya? Kalau dia jarang membaca Al-Quran, jarang membaca hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar nama-nama sahabat, itu harus dia hiasi dirinya dengan hal tersebut. Itu yang disebut dengan as-sidq. Iya. Dari jalan-jalan untuk hal tersebut. Baik. Kemudian untuk menggambarkan tentang as-sidq ini, dalam Al-Quran ada 5 hal. Semuanya dihubungkan dengan as-sidq. Iya, disebut di dalam beberapa ayat. Yang pertama ada namanya madakhala sidq, tempat masuk penuh dengan kejujuran. Ada namanya makhraju sidq, keluar dengan kejujuran. Itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah kepada nabinya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikanlah untukku tempat masuk sidq dan tempat keluar sidq. Iya, itu 2. Dan Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam firman-Nya ketika Nabi Ibrahim berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah untukku lisan sidq pada yang lainnya. Bahkan untuk beliau dan anak-anaknya dijadikan untuk beliau, waja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kami jadikan untuk mereka lisan sidq yang tinggi. Itu 3. Yang keempat, kabar gembira untuk kaum mukminin. Mereka mendapatkan qadamu sidqin
Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Beri kabar gembira untuk orang-orang yang beriman bahwa mereka punya kaki kejujuran, pijakan kejujuran di sisi Rabb mereka. Kemudian yang kelima, dan ini tentang penduduk sorga. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam sorga dan sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin, di tempat duduk kejujuran di sisi Rabb mereka. Di sisi Rabb mereka. Ini 5 hal. Semuanya terkait dengan as-sidq. Iya. Masuk dan keluar yang sidq, 2 yang pertama, itu artinya bahwa seorang hamba itu di dalam segala halnya, masuknya, keluarnya, gerakannya, perbuatannya, semuanya itu dibangun di atas sidq, kejujuran. Apa yang membuat dia melangkah, dia berhenti, dia berpijak, dia bergerak, dia beraktivitas, semuanya adalah dengan sidq. Itu yang kita mohon kepada Allah, supaya dianugerahkan untuk kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memohon hal tersebut. Iya. Adapun lisan sidq untuk Nabi Ibrahim itu ditafsirkan oleh para ulama pujian indah, kejujuran untuk mereka. Tapi dari sudut makna, al-jaza'u min jinsil amal. Seorang itu diberi balasan dari jenis amalannya. Tatkala Nabi Ibrahim dan anak-anak keturunannya, orang-orang yang paling jujur lisannya, paling benar ucapannya untuk makhluk di tengah manusia, sebab mereka nabi di tengah kaumnya, karena kejujuran yang melekat di lisan itu, maka Allah jadikan mereka dipuji pula oleh lisan, dipuji pula oleh lisan-lisan manusia, sehingga mereka, umat yang datang yang beriman setelah mereka itu selalu memuji, dijadikan untuk mereka lisanu sidq. Iya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, qadama sidq, kedudukan jujur, pijakan jujur. Ada yang menafsirkan itu sorga, kaum mukminin diberi kabar dengan sorga. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, sorga. Dan yang mengatakan itu keimanan kepada Nabi Muhammad. Qadama sidqin artinya mereka punya pijakan teguh dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Dan yang berkata qadama sidqin itu pijakan-pijakan jujur karena amalan-amalan salih yang mereka lakukan. Amalan-amalan salih yang mereka lakukan. Dan yang terakhir maq'adu sidq. Dan itu hanya satu penafsiran, artinya sorga. Iya, tempat duduk kejujuran itu, dia duduk di situ, diberi sorga, itu buah dari sidq. Orang-orang yang punya sidq itu. Jadi memang kalau dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim, asas agama semuanya kembali kepada sidq, itu sangat benar sekali. Sangat benar. Iya. Dan para ulama ketika membahasakan as-sidq ini, mendefinisikannya, beraneka ragam ucapannya ya, dan ucapan-ucapannya itu panjang untuk diterangkan. Tapi saya globalkan tadi bahwa as-sidq itu kadang terkait dengan lisan. Itulah seorang berucap jujur, berkata yang benar, hanya berucap karena Allah, bersambut dengan Allah, mengucapkan sesuatu yang mengantar kepada Allah. Ada kejujuran dengan hatinya, berupa ketulusan, keikhlasan, rasa cinta, mahabbah, keimanan, dan segala hal yang ada kaitannya dengan hati, terkait dengan hati. Itu ketulusannya.
Sebut as-sidq. Kemudian ada yang terkait dengan anggota tubuhnya. Itu disebut sidq juga. Makanya lihat para sahabat itu ya, dari sidq mereka. Tadi kita terangkan ya kisah-kisah. Ada yang Nabi berkata kepadanya, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kalau dia sholat di malam hari. Semenjak Nabi berucap seperti itu, kata Salim anak Abdullah bin Umar, ayahku itu di malam hari sedikit tidurnya. Dia pegang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ya, dikasih keringanan puasa setiap hari. Dia puasa sampai akhir hayatnya, setiap hari. Ummu Habibah mendengar sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Beliau tidak pernah tinggalkan selama beliau hidup. Dan rawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah, darinya, semuanya mengamalkan hal yang sama semenjak dia dengar dari gurunya. Itu terwarisi ya dari masa ke masa. Pengamalan as-salaf. Abu Hurairah 3 rakaat sebelum sholat witir, 3 rakaat. Kalau nggak mampu sholat di malam hari, 3 rakaat sebelum tidur. Iya. Kalau ada 3 rakaat dia lakukan, tidak dia tinggalkan. Itu dia jaga. Itu bentuk sidik mereka dari amalan tubuh. Ini pada hal-hal yang disunnahkan, apalagi kewajiban-kewajiban. Terkait dengan sholat 5 waktu, terkait dengan puasa Ramadan, terkait dengan zakat pada harta yang dikeluarkan. Ada orang-orang kadang itu pada zakatnya, itu dia hitung sangat teliti sekali supaya jangan dia terlantar mengeluarkan zakat. Ada sebagian yang mengeluarkan zakatnya langsung dikeluarkan 2 tahun. Dan itu dibolehkan ya. Dibolehkan kalau sebab zakat itu sudah ada. Maksudnya dia sudah punya harta, sisa tunggu waktu saja, pasti akan keluar zakatnya nanti. Kalau sudah ada sebabnya boleh didahulukan 2 tahun. Dan yang punya kejujuran untuk haji, subhanallah. Iya. Dan itu dalam hal itu kisah-kisah menakjubkan di tengah manusia. Kejujuran mereka menyambut perintah. Itu sidik namanya. Sidik itu ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ya, ini sebenarnya berbicara tentang jenjang dan derajat, itu masuk ke dalam hal-hal yang lebih mendetail ya, di dalam timbangan-timbangan. Itu dibahas oleh para ulama. Hanya saja saya di sini ingin memberikan penggambaran-penggambaran global. Bagaimana ciri as-sidik itu. Ciri kejujuran itu, sidik. Seorang itu ingin hidup, kehidupannya semuanya hanya untuk Allah. Itu ciri kejujuran. Iya. Sebab dia menganggap dirinya menyerahkan urusannya hanya untuk Allah. Karena itu disebutkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, pernah berdoa. Beliau berkata, "Ya Allah, sungguhnya Engkau tahu bahwa saya tidak ingin hidup kecuali hanya andai kata karena 3 hal, saya ingin menghadap kepadamu." 3 hal yang paling dicintai oleh Mu'adz bin Jabal di hidupnya adalah merasakan dahaga pada saat hari yang sangat terik. Dia sedang berpuasa dan merasakan nikmatnya sholat di malam hari dan duduk meramaikan majelis-majelis di depan orang berilmu. Iya. Itu bentuk dari sidik ya. Seorang itu kehidupannya seluruhnya ingin dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kejujuran namanya. Dari ciri sidik itu kejujuran. Dia tidak pernah melihat pada dirinya kesempurnaan. Dia selalu melihat pada dirinya itu ada kekurangan. Pada dirinya ada kekurangan. Iya. Maka dia perlu untuk menyempurnakannya. Itu namanya
ru'yatut taksir. So kalau seorang itu selalu dia lihat dirinya, oh saya sudah buat, sudah ini, sudah lengkap saya sudah puasa sekian tahun, sekian bulan, itu seakan-akan dirinya sempurna. Ya, nah itu jenjang di bawah, jenjang yang menunjukkan keseriusan, ketinggian, itu selalu dia pandang bahwa dirinya itu masih banyak kekurangan. Karena dia pandang dirinya masih banyak kekurangan, dia ingin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terus bersemangat. Beda dengan orang yang sudah memandang cukup. Sudah cukup, istirahat aja dulu. Iya. Kalau ini tidak. Itu ciri dari as-sidq. Dan ciri dari as-sidq itu juga adalah kesungguhan di dalam melatih diri agar supaya memenuhi janji-janjinya. Kita itu ada janji kepada Allah. Sebelum kita ada di bumi ini, kita sudah berjanji di alam ruh sana bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Iya. Dan kita itu ada janji yang harus kita jaga di dalam beragama. Karena kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ada konsekuensinya. Kita harus jujur dalam hal itu, memeliharanya. Iya. Ada amanah-amanah yang harus ditunaikan. Dan dia tidak ingin ada hal yang kurang di dalam janji-janji tersebut. Itu as-sidq namanya, kejujuran. Itu dari ciri-cirinya. Dan dari ciri as-sidq juga kesabaran di dalam menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dari jenjang as-sidq saya terangkan tadi terkait dengan masalah ilmu, pengetahuan, keimanan. Jadi antum jangan heran ya melihat sidiknya para ulama itu. Mereka selalu dengar pembahasan akidah dari guru-gurunya, mereka ajarkan juga ke murid-muridnya. Ada sebagian guru kita, kadang dia baca kitab Thalatsatul Usul, itu setiap hari di majelisnya, khatam balik lagi, khatam balik lagi. Ada sebagian guru kita, kitab Tauhid itu selalu dibaca di majelisnya sepanjang tahun. Kadang matanya, kadang syarahnya, kadang ringkasannya, kadang syarah-syarahnya terkait dengan kitab Tauhid. Itu sidq namanya, kejujuran. Iya. Dan kita harus memiliki hal itu. Kejujuran inilah yang membawa kebaikan untuk seseorang. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddim Al-Jarh wa Ta'dil, dan diriwayatkan juga kisah ini oleh Ibnu Abi Asim dalam ada kitabnya tentang doa dan zikir. Dan beberapa imam meriwayatkan kisah ini. Kisah tentang Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi ketika dihadiri oleh ajalnya, sudah menjelang wafatnya, sakaratul maut. Abu Zur'a Ar-Razi imam besar. Iya. Imam besar rahimahullah. Namanya Ubaidullah bin Abdul Karim. Guru Imam Muslim. Di atas tingkatan Al-Bukhari sedikit. Rekan Imam Ahmad. Dikenal oleh para ulama di masanya. Ketika beliau sudah dihadiri oleh kematian, sakaratul maut, dikunjungi oleh sejumlah ulama ahli hadis. Di antara yang hadir waktu itu ada seorang yang lebih senior daripada beliau, namanya Muhammad bin Muslim bin Warah. Terus ada rekannya Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris, dan lagi satu Al-Mundhir bin Syadad. Dan ada sejumlah ahli hadis. Melihat
imam ini sedang sakaratul maut, maka mereka ahli hadits. Mereka pun berkata, yuk kita talqin la ilaha illallah. Iya. Tapi subhanallah ya, akhirnya mereka berpikir sendiri dan malu. Ini imam yang biasa mengajari kita dan mengingatkan kita. Sekarang kita mentalkinnya, bagaimana caranya? Segan kepada Abu Zur Ar-Razi. Oh begini saja, kita bacakan riwayat tentang hal itu. Maka mulailah masuk berbicara Muhammad bin Muslim bin Warah. Dia berkata, haddatsani Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Iya. An Salih ibn Abi Arid. Kemudian An Abdul Hamid An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, atau dia disebutkan sanadnya ya, dari apa namanya, dia tidak bisa sambung sampai dari Salih saja, sampai kepada Salih. Setelah itu dia tidak bisa sambung sanadnya ya, karena segan kepada Abu Hatim rahimahullah, segan kepada Abu Zur Ar-Razi rahimahullahu ta'ala ya. Maka dia pun mundur. Lalu dilanjutkan oleh siapa? Dilanjutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Dia mulai ingin menghadirkan begitu. Iya. Riwayatnya. Maka Abu Hatim pun maju, dia berkata, haddatsana Muhammad bin Bashar. Iya, itu gurunya. Kalau haddatsani Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad. Dia tingkatannya di bawah sanadnya Muhammad bin Muslim bin Warah tadi. An Abdul Hamid bin Ja'far An Salih bin Abi Arib. Sampai situ berhenti, enggak bisa dia lanjut lagi. Segan melihat Abu Zur'ah. Maju lagi Al-Mundhir bin Syadad. Dia baca sanad mirip dengan Abu Hatim. Melihat tiga orang ini baca sanad, Abu Zur'ah Ar-Razi yang sedang sakaratul maut, beliau tahu orang-orang ini mau baca apa. Iya. Maka dalam keadaan sakaratul maut, beliau bawakan sanadnya. Kata beliau, haddatsani Muhammad bin Bashar an Abi Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arib an Kathir bin Murrah an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Setelah itu langsung keluar ruhnya. Di sebagian riwayat, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, pada kalimat itu langsung keluar ruh beliau. Itu sidq, kejujuran. Terlihat berpengaruh pada saat sakaratul maut juga. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa beliau di akhir penjara yang beliau masuki, yang beliau meninggal di situ, itu beliau sudah menghatamkan Al-Quran 70 kali. Iya. Dan beliau wafat ketika beliau membaca akhir surah Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Beliau wafat di situ. Sungguhnya orang yang bertakwa itu dalam sorga dan sungai yang mengalir di kedudukan sidq di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kejujuran. Kalau orang jujur kepada Allah, maka Allah akan benarkan dia, dibantu dia dalam hal itu. Kalau dia jujur. Kita jujur, ingin belajar menuntut ilmu, benar kejujuran itu pada niat, pada lisan, pada perbuatan, Allah akan bantu. Akan dimudahkan. Iya. Seorang jujur ingin sesuatu, maka Allah akan sampaikan ke derajat itu. Orang yang ingin mati syahid, jujur dia ingin mati syahid. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah saya sebagai orang yang mati syahid, terbunuh, membela fi sabilillah. Maka dia akan disambung ke derajat orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Man talaba asy-syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa immata ala firasihi.
siapa yang mencari kesyahidan dengan jujur, as-sidq, maka Allah akan menyambung dia ke kedudukan orang yang mati syahid. Walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ini perlu dilatih akhlak ini. Dan kejujuran itu, lisannya itu tidak ada bedanya dengan amalannya. Zahirnya sama dengan hatinya. Itu kejujuran. Tidak ada yang dia sembunyikan. Dan ini makna luas ya untuk dikaji. Tapi itu beberapa gambaran ya dan motivasi untuk hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang shadiqin dan menyambung kita kepada derajat as-siddiqin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan sidik itu sebagai mahligai kehidupan kita, sebagai akhlak dan pembawaan kita, hal yang menyertai kita di dunia dan di akhirat. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita di dalam majelis yang baik ini, dalam ketaatan, kita bermohon kepadanya dengan segala sidik dan kejujuran supaya kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari di sorganya sebagai orang-orang yang shadiqin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam.